Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughatan Qur'an lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah. Insyaallah sanastamir دورتنا يعني دورة استعدادا لاختبار اللغة العربية لغير الناطقين. Kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kursus persiapan tes TOEFL. Tes TOEFL kalau dalam bahasa Arab itu ikhtibarat al-lughah al-arabiyyah li ghairi natikina biha. Nah, ikhtibarat al-lughah al-arabiyyah atau TOEFL sepanjang yang saya tahu ketika pertama saya mengenal TOEFL itu ada 4 aspek yang diujikan, yaitu fahmul masmu', fahmul maqru', fahmul tarakib wal ibarat, dan fahmul qawaid. Namun seiring berjalannya waktu, 4 aspek yang diujikan dalam TOEFL ini disederhanakan menjadi 3. Yang pertama fahmul masmu', kemudian fahmul maqru', kemudian fahmul qawaid. 3 aspek ini tetap mencakup 4 aspek yang sebelumnya sebenarnya. Di mana fahmul qawaid merupakan gabungan dari fahmul tarakib wal ibarat dengan fahmul qawaid itu sendiri. Fahmul masmu' kalau dipadankan dengan TOEFL dari bahasa Inggris itu sepadan dengan listening. Kemudian fahmul maqru' dengan reading, dan fahmul qawaid dengan grammar. Oke. Tapi perlu digarisbawahi di sini 3 aspek ini semuanya diawali oleh fahmul masmu', fahmul maqru', fahmul qawaid. Artinya fahmul masmu' itu atau istima' menyimak, tidak hanya sekedar menyimak, mendengarkan, tidak hanya sekedar istima', tapi fahmul masmu' artinya paham apa yang didengar. Fahmul maqru' paham atau memahami apa yang dibaca. Fahmul qawaid memahami tentang qawaid. Artinya memahami sesuatu yang tidak hanya yang tersurat, tapi yang tersirat atau yang terkandung di dalam. Misalnya kalau fahmul masmu' dalam audio, fahmul maqru' dalam teks. Sehingga tingkatan dari fahmul masmu', fahmul maqru', fahmul qawaid itu lebih tinggi daripada istima', qiraah dengan qawaid itu sendiri. Ikhtibarat al-lughah al-arabiyyah tadi 3 aspek. Fahmul masmu'. Fahmul masmu' itu tarkiz ila nas al-masmu'. Berpusat kepada teks yang terdengar. Artinya teksnya itu berupa audio. Jadi memahami audio, memahami apa yang kita dengar. Kemudian fahmul maqru', tarkiz ila nas al-maktub. Mengacu atau berpusat kepada teks yang tertulis. Jadi fahmul masmu' dengan fahmul maqru' dua-duanya sama, berpusat kepada teks. Hanya bedanya kalau fahmul masmu' itu teksnya berbentuk audio terdengar, sedangkan fahmul maqru' teksnya ada di dalam soal. Jadi di dalam lembaran soal itu muncul teks. Kemudian yang ketiga fahmul qawaid, tatbiq minan nahwi was sarf. Aplikasi daripada nahwu dan sarf.
tatbik, aplikasi minan nahwi wa sarf. Artinya kalau fahmun masmu dengan fahmun makru itu ya kita ibaratkan jawabannya sudah ada di mana di dalam teks. Ya. Sedangkan fahmul qawaid jawabannya untuk bisa menjawab pertanyaan fahmul qawaid ya, maka kita harus memiliki modal, punya modal yaitu modal pengetahuan tentang nahwu dan sorof. Jadi yang ketiga aspek ini ketiga aspek ini fahmul masmu, fahmul makruh maupun fahmul qawaid semuanya memiliki kelebihan, artinya memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Fahmul masmu itu kan tingkat kesulitannya di dalam teks yang terdengar bentuk audio. Jadi kalau teks yang terlihat aja sulit, gitu kan, apalagi teks yang berupa audio, gitu. Kemudian fahmul makruh tingkat kesulitan itu ya, jenuh. Kenapa? Karena biasanya teks yang disajikan, ya walaupun tertulis, teks yang disajikan itu biasanya teksnya banyak, panjang gitu untuk satu teks itu. Kan terkadang satu halaman itu habis oleh satu untuk menyampaikan teks saja, sedangkan pertanyaan untuk yang mengacu pada teks tersebut hanya beberapa pertanyaan. Kemudian yang ketiga fahmul qawaid. Fahmul qawaid jelas tadi harus memiliki pengetahuan. Kesulitannya harus memiliki pengetahuan tentang nahwu dan sorof. Artinya untuk bisa menghadapi TOEFL, tes TOEFL ini, maka harus benar-benar mempersiapkan ketiga aspek ini. Dari fahmul masmu'nya, gitu kan. Kalau fahmul masmu' berarti kan berhubungan dengan pendengaran, berarti kita harus benar-benar terbiasa ya, menyimak, mendengar teks-teksnya, audio berbahasa Arab. Kemudian fahmul makruh, kita harus terbiasa membaca teks-teks berbahasa Arab. Tidak harus yang tidak berharokat, yang berharokat saja harus dibiasakan untuk membaca teks-teks berbahasa Arab yang berharokat, sehingga nanti akan terbiasa. Kemudian fahmul qawaid, maka harus digali kembali pengetahuannya tentang nahwu dan sorof. Karena ya, untuk fahmul qawaid tidak akan berbicara yang ditanyakan dalam teksnya itu apa itu mubtada, apa itu khabar, tapi sudah kepada ya topik aplikasi daripada ya, pengetahuan nahwu dan sorof itu. Kemudian terakhir untuk TOEFL, scoring TOEFL itu masih mengacu ya, kepada scoring tes TOEFL, ya, tes bahasa Inggris. Dan pernah saya sampaikan, santai saja gitu. Walaupun salah semua, gitu kan di sini 0 jawabannya. Ya, salah semua gitu kan. Fahmul masmu tidak ada yang betul, misalnya fahmul makruh tidak ada yang benar, kemudian fahmul qawaid juga salah semua, maka tetap dia memiliki skor 24, 20 dan 22. Kemudian nanti dijumlahkan kalau tidak salah, kemudian dijumlahkan dibagi 3, baru nanti dikali 10. Nah, tinggal dilihat di sini ya, jumlah jawaban benar berapa, jumlah jawaban benar kita. Kemudian skor terkonversinya, ya ini listening berarti untuk fahmul masmu. Kemudian ini untuk structure berarti untuk fahmul qawaid. Kemudian ini reading berarti untuk fahmul makruh. Jadi walaupun misalnya dari ketiga ini jumlah betulnya, jumlah jawaban benarnya sama, tapi dia
akan berbeda untuk skornya. Contoh misalnya kan sini untuk yang benar satu itu kan kalau jumlah jawabannya benar hanya satu, itu kan untuk apa namanya listening atau fahmul masmu dia punya skor 25. Sedangkan untuk fahmul qawaid dia skornya hanya 20, dan untuk reading atau fahmul makru ya skornya 21 kalau dia betul satu. Jadi untuk fahmul masmu itu memiliki skor yang agak tinggi dibanding dengan skor fahmul makru dengan fahmul qawaid. Nah, tinggal dilihat saja nanti kira-kira fahmul masmu'nya betul berapa, fahmul qawaidnya betul berapa, fahmul makruhnya betul berapa, tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi 3, setelah itu hasilnya dikali 10. Maka itu akan menjadi nilai TOEFL kawan-kawan. Kemudian ke minggu kemarin, pertemuan pertama, kalau tidak salah ada yang bertanya, untuk jumlah soal, nah ini bisa dilihat ternyata di sini kan, untuk fahmul masmu itu jumlah soalnya 50. Untuk fahmul qawaid itu hanya 40. Dan fahmul makru ya, itu dia 50 juga. Jadi kurang lebih 140 soal. Ya, kurang lebih 140 soal yang harus dijawab dalam tes TOEFL dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam. Jadi untuk scoring bisa dilihat di sini, dan tadi untuk scoring TOEFL masih mengikuti kepada scoring TOEFL. Jadi belum punya hitungan tersendiri untuk scoring TOEFL. Nah, mungkin itu saja mengenal sedikit tentang TOEFL atau ikhtibarat al-lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqina fiha. Tes TOEFL yang akan kawan-kawan hadapi nanti setelah selesai kursus persiapan tes TOEFL. Oke. Kalau ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp, ya silahkan dipahami baik-baik tentang TOEFL ini, ikhtibarat al-lughah al-arabiyyah fi ghairi natiqina biha. Jadi ada 3 aspek yang akan diuji dalam TOEFL ini, ada fahmul masmu', fahmul makru dengan fahmul qawaid. 3 aspek ini memiliki tingkat kesulitan yang masing-masing, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Tinggal dipersiapkan saja bagaimana kita bisa menghadapinya. Atau misalnya saya dari SMA yang belum pernah belajar bahasa Arab atau pernah belajar bahasa Arab lupa deh, ya bagaimana kita bisa menghadapi atau menjawab setiap soal-soal dalam aspek masing-masing. Oke, itu saja. Syukran. Mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.